Tuhan punya berkatnya dalam diri kita, Tuhan punya rencananya dalam diri kita. Kita harus tahu apa yang kita punya, kuasa ada dalam diri kita. Kita harus tahu kita bukan orang biasa. Kita anak Tuhan, ada kuasa dalam diri kita, ada kekuatan dalam diri kita, ada kemenangan dalam diri kita. Dan Tuhan mau kita menggunakan itu. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Pagi hari ini saya mau ingatkan, kamu bukan orang biasa, kamu anak Tuhan. Kamu anak Tuhan yang maha tinggi. Di dalammu ada kekuatan ilahi. Di dalammu ada berkat Tuhan. Di hidupmu ada tujuan Tuhan. Di hidupmu ada berkat Tuhan. Dan jangan hidup di bawah standar yang Tuhan sudah tetapkan buat hidupmu, karena kamu lupa siapa dirimu. Jangan biarkan musuh lebih sadar akan potensimu daripada dirimu sendiri. Saya bacakan, ingatkan firman Tuhan di Efesus 1 ayat 4 dikatakan bahwa sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Teks lain bilang Allah mengasihi kita sebelum dunia dijadikan. Kamu harus tahu siapa dirimu. Kamu dikasihi, kamu dipilih sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat 5 katakan, dalam kasih Ia menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Kita dipilih untuk menjadi anak-anaknya. Kita bukan sekedar dipilih menjadi anak-anaknya. Ayat ini ditulis oleh Paulus dari dalam penjara kepada jemaat Efesus, mengingatkan jemaat Efesus bahwa mereka memiliki warisan besar dalam Yesus Kristus, bahwa mereka yang percaya Yesus memiliki tujuan yang hebat dalam kehidupan mereka, bahwa Tuhan mau mereka mengerti siapa dirinya, mereka dipilih, mereka disayang sebelum dunia dijadikan. Artinya boleh ada tantangan, boleh ada masalah, boleh ada urusan-urusan yang harus dihadapi, tapi mereka harus sadar sebagaimana Paulus di dalam penjara menulis ayat ini di tengah kesulitan. Paulus bisa menguatkan jemaat Efesus untuk menyadari siapa dirinya, supaya setiap kita juga sadar siapa diri kita dalam Tuhan, sehingga kita boleh berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan berikutnya, supaya kita boleh memiliki iman untuk menghadapi setiap masalah, tantangan, sakit penyakit, bahkan setiap urusan yang kita hadapi dan keluar sebagai pemenang. Efesus 1 ayat 11-12 menjelaskan kuasa Tuhan ada dalam kita. Kuasa Tuhan ada di dalam dirimu. Saya akan bacakan dari The Message Bible, dikatakan, it is in Christ we found out who we are and what we are living for. Di dalam Kristus kita tahu siapa diri kita. Hanya dalam Kristus kita tahu siapa diri kita. Kita berharga, kita disayang, kita dipilih sebelum dunia dijadikan, kita dikuduskan, kita tidak bercacat celah, kita berkemenangan. Long before we first heard of Christ and got our hopes up, He had His eye on us. Jauh sebelum kita menaruh harapan kepada Yesus, Tuhan lebih dulu menaruh matanya di hidup kita. Had design on us for glorious living. Menaruh desain, rancangan di hidup kita, yaitu rancangan hidup yang penuh kemuliaan. Part over all purpose, He is working out in everything and everyone. Tuhan punya berkatnya dalam diri kita, Tuhan punya rencananya dalam diri kita. Kita harus tahu apa yang kita punya, kuasa ada dalam diri kita. Kita harus tahu kita bukan orang biasa. Kita anak Tuhan, ada kuasa dalam diri kita, ada kekuatan dalam diri kita, ada kemenangan dalam diri kita.
Dan Tuhan mau kita menggunakan itu. Dan kita nggak akan berani menggunakan itu kalau kita lupa siapa diri kita. Ada seorang kaya yang anaknya kemudian ahli waris dan kekayaannya pergi berjalan keluar kota menggunakan kapal laut dan kemudian kapalnya kandas dan anak ini terdampar di satu daerah dan lupa ingatan. Sekalipun dia anak orang kaya mewarisi kekayaan, dia lupa ingatan, apa yang dia punya jadi tidak bisa digunakan dan tidak ada manfaatnya. Ilustrasi imani. Kalau saudara punya imani, uang elektronik, kalau saudara punya kartunya, dan saudara sedang mengendarai mobil, kemudian ada pilihan jalan tol dan jalan biasa. Kalau saudara harus cepat ambil keputusan, saudara tidak tahu jumlah saldo di dalam kartu imanimu, pasti engkau ragu untuk masuk tol. Tapi kalau engkau tahu jumlahnya banyak dan cukup untuk bayar tol, engkau pasti belok untuk masuk tol. Engkau pasti nggak ragu untuk masuk tol. Engkau pasti tidak ragu untuk menggunakan iman itu. Jika engkau tahu di dalam dirimu ada kekuatan, di dalam dirimu ada kuasa, dalam dirimu ada kemenangan, saya percaya engkau nggak ragu untuk menggunakan kekuatan itu, untuk memperkatakan kekuatan dan kemenangan itu. Bahwa aku ada dalam Yesus. Engkau pasti berani menghadapi tantangan, berani menghadapi masalah, tidak takut akan tantangan, tidak takut akan masalah, berani menggunakan kuasa yang ada dalam dirimu ketika engkau sadar siapa dirimu dalam Tuhan. Engkau nggak hidup di bawah standar. Engkau akan menggunakan kuasa itu. Engkau nggak akan mudah menyerah. Engkau tidak akan membiarkan musuh menipumu. Makanya Efesus 6 ayat 10 bilang begini, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ayat 11, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tipu muslihat iblis adalah membuat kita lupa, tidak sadar kekuatan apa yang ada dalam diri kita. Kalau kita sadar kekuatan apa yang ada dalam diri kita akan menggunakan kekuatan itu untuk hadapi tantangan, hadapi masalah, dan keluar sebagai pemenang. Di dalammu ada kekuatan ilahi untuk mengalahkan sakit penyakit. Di dalammu ada kekuatan ilahi untuk mengalahkan ketakutan. Di dalammu ada kekuatan ilahi yang bisa engkau gunakan melalui perkataanmu mengubah semua keadaanmu. Jika engkau tahu itu, engkau akan menggunakan kuasa itu. Tapi jika engkau tidak mengetahui, kau lupa akan kuasa apa yang ada dalam dirimu, itu tugas iblis membuatmu lupa, kau tidak akan menggunakannya. Dan akhirnya kau tidak melihat kemenangan berkat yang Tuhan punya buat hidupmu. Contoh terindah adalah kisah Daud ketika berhadapan dengan Goliat. Ketika Daud mengantar roti buat kakak-kakaknya di medan peperangan, tiba-tiba Goliat keluar. Dan Goliat menantang orang-orang Israel. Dan orang Israel bersembunyi. Ketika orang-orang Israel menganggap Goliat sebagai ancaman, Daud justru berani menghadapinya, menganggapnya sebagai sebuah kesempatan melihat kekuatan Tuhan dinyatakan. Karena dia tahu bahwa Tuhan beserta dengan dia. Dia katakan kalau di padang di mana dia menjaga 2-3 ekor kambing domba, ada singa coba menyerang, beruang menyerang, dia lawan dan Tuhan menyertai. Apalagi Goliat, Tuhan pasti menyertai. Dia sadar Tuhan menyertai dia. Dia tahu siapa dirinya, sehingga dia gunakan kekuatan itu dan akhirnya Goliat dikalahkan. Saya nggak tahu masalahmu apa, tantangan hidupmu apa, tapi sebagai hamba Tuhan saya mau katakan bahwa di pagi hari ini kamu bukan orang biasa. Kamu anak Tuhan. Di dalammu ada kuasa Tuhan, di dalammu ada berkat Tuhan, di dalammu ada mujizat Tuhan. Gunakan kekuatan yang Tuhan taruh dalam dirimu untuk mengalahkan setiap tantangan masalah yang ada di hidupmu. Dan lihatlah, ada berkat Tuhan, ada kemenangan. Kau akan dibawa Tuhan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Jangan biarkan musuh lebih sadar akan potensi yang ada dalam dirimu, tapi mulai sadari potensi yang ada dalam dirimu. Saya simpulkan, Tuhan telah memilih dan memperlengkapimu. Kuasa Tuhan sudah ada dalam dirimu, gunakan itu. Jangan biarkan musuh lebih percaya akan potensimu dibanding dirimu sendiri. Mari
pagi hari ini mengucap syukur untuk firman Tuhan. Ambil waktu renungkan firman Tuhan, praktekkan firman Tuhan ini. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, buat perkataan-Mu, buat apa yang Tuhan sampaikan pagi ini buat kami. Kami mengucap syukur, ajar kami menyadari bahwa kami anak Tuhan. Ada kuasa Tuhan dalam diri kami. Dan setiap kali ada tantangan, ada masalah, kami sadar ada kekuatan, ada kuasa dalam diri kami untuk hadapi masalah, tantangan yang ada dalam hidup kami. Dan kami akan keluar bukan hanya menang, tapi lebih daripada pemenang. Jamah anak-anak-Mu yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hibur, bahkan setiap doa dan harapan dikabulkan Tuhan. Dalam nama Yesus kami doa bersyukur, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, dalam diri saya ada kekuatan Tuhan untuk menghadapi setiap masalah saya di hari ini, dan saya akan keluar sebagai pemenang. Jika itu responmu, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi hari ini kepada teman, sahabat, keluargamu, biar banyak orang diberkati Tuhan lewat firman Tuhan di pagi ini. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati. See you!